Ayo, bos, berapa luarnya ini tadi? Berapa lebarnya? Paling 10 kali 4. 10 kali 4 luasnya ini 7 orang punya masalah. Dan semua ini pasti ada masalah, cuma malu disebut. Ini baru kecil. Gimana kita yang hidup di dunia? Pasti penuh masalah. Tadi saja dalam gua yang kecil ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau keluar nah tertutup gua. Berarti tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Semua orang punya masalah. Ustaz, apa gara-gara dosa orang bermasalah? Kalau gara-gara dosa orang punya masalah, mestinya Rasulullah Muhammad SAW tidak ada masalahnya. Tidak ada dosanya. Manusia mulia, dicintai Allah. Apa tidak ada masalahnya, bos? Baru lahir 6 bulan dalam perut, belum lahir, yatim nih, meninggal bapaknya. Lahir baru 3 hari, nah ambil ibu susunya. 4 tahun sama ibu susunya, kembali diambil sama ibunya. Baru 6 tahun meninggal lagi ketika pulang ziarah kubur di desa Afwa. Coba diambil sama kakeknya Abdul Muthalib, 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Coba diambil sama pamannya, usia 10 tahun mulai dikodong perang sampai usia 12 tahun, perang antar suku, belum perang agama. Usia 16 tahun berdagang, dagangnya bukan dari Bulukumba ke Makassar. Dagangnya dari mana? Dari Mekah ke Syam. Tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat, apa? Pakai onta di tengah padang pasir. 40 tahun, 25 tahun selesai menikah. Selesai masalahnya. Masalah dia lihat anaknya wafat satu demi satu. Kecil-kecil. Tinggal satu anaknya bertahun, hanya Fatimah As-Zahra. Ayo, sudah itu usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, selesai masalahnya. Masalah makin besar. Apa? Seluruh penduduk Makkah membencinya. Dan siapa yang benci? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Amulenya. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok. Tolong di Taif. Mudah-mudahan orang Taif mau simpati dan membantunya. Tapi apa yang didapat? Di Taif dilempari lagi saat Nabi. Siapa yang lempari? Bukan orang dewasa. Siapa? Anak-anak kacuping. Anak-anak ABG. Anak-anak SD. Lempari sama Nabi. Datang malaikat Jibril. Muncul. Muhammad, keterlaluan orang Taif ini. Allah perintahkan saya hancurkan. Berdoa kau saja. Saya hancurkan mereka. Kira-kira kalau Bapak, saya dihantam sama di Tanete ini. Lempar. Datang komandan Kapolres. Ustaz, bagaimana? Ratakan. Apa Nabi beliau? Tidak. Nabi berkata Jibril, kalau Allah mau mengabulkan doaku, saya hanya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka begitu karena dia tidak tahu saya. Coba, ini namanya pemimpin. Bukan Nabi bilang, selama ini saya sabar, selama ini saya diam. Kan lewat mi itu tidak boleh sebelum pencoblosan. Kan lewat mi juga toh. Rasulullah tidak datang para bantuan. Apa dia katakan? Tidak. Saya, kalau Allah kabulkan, saya berdoa. Bapak mudah-mudahan ada rezeki tak pikir Taif. Padang pasir seperti Bogor, awan dingin, masyarakatnya sopan bicara. Berkat doanya Rasulullah. Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, mestinya Nabi tidak ada masalah dalam hidupnya. Beliau dalam rumah tangga pernah 3 hari 3 malam lapar sampai Hasan Hussein pucat. Pernah difitnah Aisyah selingkuh dalam rumah tangga. Itu Nabi. Apalagi kita sambayan saja hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khatib khutbah dia tidur. Begitu kalau kamu tuh, aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur serta. Ayo. Nah, berarti bos, semua kita punya masalah. Apa susahnya Allah kasih menang Nabi di perang Badar? Apa susahnya Allah kasih menang Nabi di setiap perangnya? Tidak, Allah kasih supaya apa? Jadi pelajaran buat kalian. Kenapa hidupku susah? Pelajaran buat kalian untuk tahu bagaimana hidupnya susah. Nah, berarti bukan masalah-masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Tahu Tom Pegadaian di sini?
Oh, apa ibu-ibu? Kalau mau lebaran masuk semua di Pegadaian kursus. Ada ibu-ibu yang bilang, Pak, mau milih barang ini, ganti spray, ganti tikar, ganti kursi, ganti itu piring, ganti itu korden, ganti tempat tidur. Nah bilang suaminya, iyo sekalian ku ganti kok. Cikda, masih mau kok. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah belajar dari kisah tadi, hikmah satu, tidak ada masalah, tidak ada masalahnya. Yang cewek keriting, mau nak kasih lurus. Yang lurus, mau nak kasih keriting. Coba Mi. Semua orang punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua kuliah ini. Berarti belajar dari kisah, ada masalah, takarruf ilallah. Ada masalahmu, pacari Allah. Ada masalahmu, candringi puang Allah Ta'ala. Lo kamu candringi pungamu Ta'ala. Pergi kau pacari Tuhanmu. Bagaimana cara pacari Tuhanmu? Belajar dari kisah. Satu, berdoa kau bos. Minta tolong kau kepada Allah. Ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Alhamdulillah kate ngaseng, rajin ngaseng ki berdoa. Apalagi anak-anak milenial, setiap saat dia berdoa. Mau pergi sekolah, ya Allah mudah-mudahan lancar perjalananku. Sampai di sekolah berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan tidak datang guruku. Datang lagi gurunya, abdestah, ya Allah mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi di mana dia berdoa? Di status Facebook, WhatsApp, Instagram. Siapa ajar kau berdoa di status? Sibuk nih tuh Tuhan mau baca statusmu. Ini juga ibu-ibu ini. Talekang. Sedikit-sedikit berdoa misalnya, ya Allah lindungi semua suamiku. Tapi di Facebook. Di mana di kau? Update status lagi, kesepian banget. Nasleding orang. Coba. Ayo, adik-adik Ramadan ini berdoa. Tapi bos, tidak mungkin Allah dengar doamu kalau kau tidak sholat. Bagaimana caranya kau mau didengar doamu kalau tidak sholat? Sementara sholat itu as-sholatu miftahul khair. Sholat itu kuncinya ibadah, kuncinya kebaikan, kuncinya surga. Tidak ada sholatmu, tidak ada kuncimu. Tidak ada sholatmu, tidak ada passwordmu. Maka sholat. Sujud terakhir berdoa sama kau. Ya Allah, hampir lagi pilkada ini. Ya Allah, mau tau nggak rasa-rasa 01? Kenapa kau lihat tahu Pak Wakil? Doaku tonji ini bos. Coba. Ya Allah, siapa tahu itu bisa tongi sepupuku dari bambu amalat. Coba doa bos. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada yang mustahil. Berdoa. Ini kita mau naik pangkat polisi, pergi cari muka sama Kapolres. Nah ada mukamu, ada muka anak Kapolres. Apalagi kau cari? Jangan kau mencari muka sama manusia. Kalian bersandar kepada dinding. Kau bersandar di sini. Begitu ditarik ini jatuh kau. Hah? Kau bersandar sama apa namanya? Dinding ini, roboh dinding, jatuh kau. Kau bersandar sama Kapolres, Kapolres mutasi, hilang sandaranmu. Kau bersandar sama dandim, dandim mutasi, hilang sandaranmu. Bersandar kepada Allah. Tidak pernah Allah hilang. Dan itu ketemu Allah gampang 24 jam. Mau kau ketemu sama wakil bupati susah. Bukan sombong, ada protokolernya. Banyak proposal mau masuk. Kamu terlambat, tiba-tiba kau mau masuk. Tidak bos, antri kau. Ketemu kau dulu Satpol PP. Polisi setengah. Itu. Sudah ketemu kau ajudan. Nah bilang ajudan, tabe kate aji, apa masalah tak? Nah bilang, susah ku jelaskan. Bikin ki proposal. Pulang maki dulu, bikin proposal. Datang maki minggu depannya. Nah bilang Pak Judan, oh iya baiklah. Biar saya kasih dulu Pak Bupati. Datang maki lagi minggu depan.
Datang lagi minggu depan, apa Nabi bilang? Oh, baru dibaca sama dinas yang berkaitan. Datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan, baru dipelajari. Di mana ini cocok, apa ada anggaran atau tidak. Datang lagi minggu depan, Nabi bilang, baru mau baca Pak Bupati. Datang lagi minggu depan, Nabi bilang datang ke jam 7, mulai jam 7 ngantri maki, jam 3 sore diterima karena banyak tamu. Pas na terima Pak Bupati, Wakil Bupati, Nabi bilang, pameporang kate. Maafkan saya. Kalau saya bantu ki ini, saya ditangkap. Tidak ada alokasi dana untuk kegiatan tak. Habis waktu tak 2 bulan, tidak ada hasilnya. Sementara mau ki ketemu Allah, jam berapa kita mau? Tengah malam Ustaz. Nabi bilang, Tuhan sini kok. Bangko sholat tahajud. Tatajafa junubuhum anil madil yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sini mah kok. Jauhkan itu perutmu dari tempat tidurmu. Sini kok. Tengah malam makin kusuka. Saya mau baru bangun Ustaz. Nabi bilang, Tuhan sini kok. As-salatu khairum minan naum. Sini kok. Kau datang ketemu Allah dalam salat subuh. Pagi-pagi Ustaz. Sini mah kok. Salat duha kok. Tengah hari panas Ustaz. Salat duhur. Lapor kok di duhur. Sore-sore selesai buka toko Ustaz. Datang ke asar. Pulang di rumah Ustaz. Selesai segala. Maghrib. Sini kok maghrib. Sebelum tidur mengadu kau di isamu. 24 jam boleh ditemui. Allah hadir buat orang kaya, Allah hadir buat orang miskin, Allah hadir buat pejabat, pun Allah hadir buat rakyat jelata. Semua dia terima. Sayang 1000 sayang, kalau ada masalah tak kita datang sama manusia. Iya kate puang. Idik mi kereng. Terserah mi kasih na idik kalau ayo Ramadan ini mengadu kepada Allah. Ada masalah tak sampaikan. Ya Allah sakit ya Allah. Berapa mi dokter ku datangi tidak sembuh-sembuh. Memang dokter bukan dokter yang sembuhkan ki. Ada 2 dokter ku bawa Pak. Itu pun takut sama istrinya. Salah apa hubungannya Dik? Coba. Dokter pun kalau sakit bukan dia yang obati dirinya. Dia datang ke temannya sesamanya dokter. Kenapa? Karena memang bukan dokter yang sembuhkan kita. Allah melalui dokter itu. Berarti ke Allah dulu baru Nabi bilang Tuhan, Allah pima ke dokter. Kita tidak, kita lupakan Allah, kita ke dokter. Kalau dokter yang sembuhkan manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi ingat, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara apa? Bukan ditabrak mobil, bukan karena apa? Meninggal gara-gara sakit. Mestinya tidak sakit karena dia Menteri Kesehatan. Iya toh? Mohon maaf Pak Dokter Capo. Sampai sekarang tidak pernah Pak ketemu dokter yang jago. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya tonji kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa ke Ustaz? Mencari-mencari kayak ini dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Karena terokok. Iya toh. Tapi kita tahu. Pak. Nah kasih kioba. Datang lagi stasa 3 hari yang akan datang. Jangan kau sangka buruk. Kau kira mau ambil uangmu? Tidak. Kenapa disuruh datang? Mau dilihat reaksinya ini obat. Cocok atau tidak diagnosa saya. Makanya ditanya Ki, berapa umurmu? Berapa berat badanmu? Kenapa? Beda berat badan, beda berat umur, beda dosis. Datang lagi. Oh, enggak cocok ini obat. Kasih alternatif kedua. Allah tanpa kau kasih tahu. Nah tahu masalahmu. Maka mintalah kepada Allah dalam berdoa. Doa tidak harus bahasa Arab. Mintalah. Bahasa Bugis, bahasa Konjo, bahasa Makassar, bahasa Inggris, komusen nih. Oh my God. Please help me, my mother. Sota. Ya. 2. Hikmah dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mengurus sepupuku yatim piatu. Saya sekolahkan dari SD sampai dia sarjana. Ku carikan kerja, aku nikahkan. Sekarang hidupnya sudah bahagia. Saya urus ini anak yatim selayaknya anakku sendiri. Ya Allah, kalau mengurus anak yatim ini adalah kebaikan di sisimu, balas mini doaku ya Allah, sembuhkan penyakitku. Boleh kepada Allah. Yang tidak boleh kalau kepada manusia.
Hah? Nah bilang, ini ketua Ampuri, Pak Ashar, temanku. Nah bilang, kau tahu itu Dasat? Iya. Kalau bukan saya, tidak ada nada apa itu. Saya urusi. Semua itu urusan nak. Tenar kapan jola cadi. Kalau kau bilang begitu bos, tidak ada amalmu. Kalau kau sebut-sebut kebaikan kepada manusia, tidak ada amal kau dapat. Tapi kepada Allah, boleh. Ya Allah, pernahkah kau dong itu? Ku urus sawahnya orang. Saya urus dia karena anak yatim. Alhamdulillah berhasil. Kalau itu kebaikan, balas doaku ya Allah. Ya Allah, pernah dulu ada tahanan, banyak sekali. Rasanya mau kutembak kepalanya. Tapi dia datang menangis-nangis, nak cium kakiku. Akhirnya ku maafkan dan ku bimbing dengan baik. Sekarang dari pencuri sapi, tidak mencuri sekarang. Doanya Kapolres. Boleh. Ya Allah, kalau kebaikanku itu membuat engkau mengabulkan doaku, kasih naik cepat pangkatku jadi kombes. Boleh. Ya mau kau menyogok. Kalau kau menyogok, kau dapat apa yang kau mau, tapi Allah palingkan wajahnya darimu, maka penghasilanmu tidak berkah. Ya, sudah minta Ustaz, sudah berdoa, tidak nak kasih ke apa yang kita mau, sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tamat SMA, gagal saya jadi tentara, saya daftar dokter. Saya ikut bimbingan tes, sholat tahajud ke 40 malam berturut-turut. Saya waktu itu juara waktu di sekolah di SMA 4. Kelasku kelas favorit fisika 1 namanya. Saya tahajud, saya nasar puasa kalau lulus puasa 7 hari. Ibu bapakku doakan, Kak, begitu umumkan nama, cari namaku. Tidak ada. Tidak lulus. Temanku lulus. Saya dapat jawabannya. Ketika saya pulang kuliah karena lulus di Sospol, terjadi tabrakan depannya Al-Ghazali. Sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Itu hikmahnya. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Termasuk itu yang saya lihat, kasihan itu foto yang disiksa anak-anak. Saya tidak tahu apa benar itu pakaian seragam aparat disiksa. Itu kayak mau pingsan saya lihat itu, kasihan. Anak-anak dikasih begitu. Sudahlah, mestinya tidak usah kau pukul. Mestinya tangkap saja. Borgol tidak melawan itu. Dendam kita lihat. Mau pusing kita kepala. Allah seolah-olah bilang sama saya, Dasat, bagaimana kau mau jadi dokter? Nah kau tidak bisa lihat darah. Saya kasih kau jadi dokter. Bukan dokter fisik, tapi dokter psikis. Cara main jo bos. Lebih bahaya itu dokter jiwa sakitnya, imannya, daripada kandal-kandal, daripada hepatitis, daripada karu-karu. Lebih bahaya itu sakit imanmu rusak. Imanmu rusak daripada badanmu rusak. Kenapa? Tidak ada orang mati nanti di neraka. Kenapa masuk neraka? Menceret-menceret Tuhan 7 bulan. Tidak ada bos. Ya, Allah kasih saya. Hebatnya lagi, temanku yang jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Sebelum lebaran saya telepon, Dok, pulang ke lebaran? Tidak, mahal tiket Ustaz, minimal 25 juta kalau pulang Ki. Dalam hatiku, untung saya jadi Ustaz. Mau naik tiket atau tidak ada urusan. Bukan saya beli. Kenapa? Dibelikan sama yang undang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Sangka baik, kau pura namilo doang, pura namilo tulung, aga milo dek nalek ko pungalatala, jangan kau sangka buruk, sangka baik kau. Oh, sudah mak pasang baleho, sudah mak sosialisasi, sudah sebar-sebar kasihan stiker, papan nama, tidak terpilih. Allah tahu, bukan anggota DPR yang terbaik buat kau. Sudah itu jangan kau lagi ambil sumbanganmu. Tidak terpilih, pergi ambil karpet. Beleng-beleng. Sudah tidak terpilih, nak cerita kau lagi orang. Coba sabar kau aja, sangka baik. 2, hikmah dari kisah ini. Yang ketiga, ternyata supaya cepat doa kabul, ada 3 amal perbuatan yang bisa doamu cepat diijabah Allah. Coba tadi kisah tuh sudah berdoa, nah gorong, bismillahirrahmanirrahim, langsung goyang, langsung dikabulkan. Apa itu? 1, birrul walidain. Baik-baik kau sama orang tuamu. Adik-adik, mau ke sekolah baik-baik, jangan kau cemas soal uang. Jangan kau cemas, ada di rezekimu. Yang kau cemaskan kalau kau durhaka sama orang tuamu. Bapak-bapak, nih, mau lebaran. Ingat orang tua tak. Panggil itu istri.
Dek, hari ini kurangi belanjamu. Jammu ko dulu kau dek beli baju baru. Tahun ini kau dong belikan mama baju baru sama bapak. Biar mini gaji tak yang sedikit. Belikan kau dong mama kodum baru. Bapak gamis songkok baru. Bawa lebaran. Kalau nalawan ki istri tak begitu pak. Dikasih tahu untuk mama tanang ngomel-ngomel. Bilang kau kurang ajar kok. Kau dapat saya sudah sarjana. Kau dapat saya sudah kerja. Kau dapat saya sudah mapan. Mamaku mau kau lawan. Saya ceraikan kau. Mau kau. Apa? Saya bilang memang tuan saya sama istriku. Boleh kau maki-maki sama saya. Boleh kau marah sama saya. Boleh kau lempar kepalaku. Yang penting tidak nak kena. Satu yang tidak boleh, jangan lalu kau sakiti perasaannya orang tuaku. Begitu saya dapat kau dekati, kau sakiti perasaannya mamaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar kau. Serius pak. Jangan pernah kompromi kalau kurang ajar itu istri sama orang tua tak. Itu istri tak terima beres. Ibu tak yang lahirkan ki. Ibu tak yang didik ki, nak ajar ki bicara, nak ajar ki tata krama, nak jualkan ki sawah untuk jadi polisi, nak jualkan ki sawah untuk jadi tentara, nak jualkan ki sawah untuk kuliah. Dapat istri, lalu dia tidak tahu sopan santun sama orang tuamu. Bagaimana hidupmu mau baik? Dan kau pernah takut sama istrimu? Apa mau takut? Nah semua gaji tak nambil. Pak, belum pinaik gaji tak nak tahu itu. Sekongkoli sama bendahara. Anu je ustaz, mak jallo ustaz kalau marah nak kasih pecah piring, kalau nak kasih pecah satu piring, kasih pecah kau satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir! Apa terancam ibu-ibu di belakang? Kayaknya ibu, baik-baik ki sama suami tak. Kalau datang mertua tak itu sopan ki. Jangan baru datang suami orang tuanya mertuanya baru duduk kasihan langsung tanya kapan ki pulang. Ibu, dengar saya ibu. Rumus laki-laki. Jangan kau kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang. Itu suami tergantung istri. Kalau istrinya baik, sopan bicara, tidak pernah kasar, tidak pernah lebih tinggi suaranya dari suaminya. Datang mertuanya dia servis dengan baik, belum pi bangun mertuanya sudah siap sarapannya, mau tidur, nak temani dulu cerita. Begitu suamimu mau kawin lagi, datang itu mertuamu bela. Agato si melo malak bene sih. Apalagi kau mau menikah, itu istrimu baiknya. Kau lihat, nah hargai kak. Nah hargai saudara-saudaramu, tidak pernah bicara kasar sama kamu. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Jangan kau lagi nakal. Kalau mau kau lagi menikah, haram main susuku. Tapi kalau tidak mau horgati mamanya, datang saudaranya kau tidak sopan, tidak pernah kau masak-masak baik-baik sama suamimu, bicara kau kasar, belum pi sampai rumahmu kau marah-marahi. Belum pi duduk sembarang kau bilangi. Datang orang tuanya nak lihat anaknya dimaki-maki. Nah bilang pasti mertuanya pulangi. Nah apa paling itu istrimu? Saya kira orang baik karena tinggi sekolahnya. Saya jualkan kau sawah itu nak supaya tidak nahina kau sepupumu. Saya kasih sekolah kau tinggi-tinggi supaya nak hargai kau orang. Nah istrimu sendiri tidak hargai kau. Bagaimana caranya itu istrimu? Sudah nih ceraikan dia. Kalau perlu kawin kau sembunyi-sembunyi. Tidak. Si mau kok. Pak, jangan gara-gara istri bapak berdosa. Lebih baik kehilangan istri daripada kehilangan doa orang tua. Ada itu laki-laki begitu kurang ajar sama orang tuanya, takut sama istrinya. Suaminya kodo mau sumbang, meninggal itu bapak kasihan. Tidak sempat kasihan itu haji na meninggal. Ada sawahnya itu di kampung. Kita jual mie saja supaya kita bisa bikinkan masjid supaya nanti mati. Langsung datang istrinya. Bapaknu. Apa itu bapaknu terus nak mati nih? Itu anakmu, kawin kau sama bapakmu. Beleng-beleng. Mana orang mau kawin sama bapak dong? Ini ndak jalan otaknya ini perempuan kalau marah nih. Yang kau tahu serius pak. Ibu, birrul walidain. Adik-adik sekalian. Ya, jamu ku kursus kiri kanan. Demi Allah, saya ndak pernah kursus. Baik tonji hidupku.
Rumusku, orang tuaku kubahagiakan. Itu, nah Allah kan janji. Ridanya Allah tergantung ridha orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tuamu. Kalau ridha orang tuamu, gampang itu dunia kau dapat. Kalau marah orang tuamu sama kamu, Allah belakangi kamu. Saya yakin waktu di Pilkada 2013 di Makassar, salah satu sebab saya tidak menang, bukan kalah ya, bukan kalah. Bukan kalah, beda itu tidak menang dengan kalah bos. Bukan. Kenapa? Karena lebih banyak suaranya yang menang. Bukan kalah pak, lebih banyak suaranya yang menang. Ini namanya sangka baik. Salah satu sebabnya, waktu itu ketika sudah diminta saya partai, saya mau yakinkan orang tuaku. Saya bawa itu Ustadz Ikhwan Abdul Jalil, meyakinkan orang tuaku di kampung. Jam 1 dini hari saya ke kampung untuk mendukung saya dari segi agama, dalil-dalil, untuk meyakinkan mamaku. Padahal mamaku tidak ada sekolahnya, bahasa Indonesia tidak tahu. Saya cuma bilang, mak, nelokat tahu mencaji pejabat, karena kalau aku bilang wali kota tidak tahu. Jadi aku bilang saja, nelokat tahu mencaji pejabat, mak. Apa nak bilang mamaku? Aja, nanti ke komatuk polisi. Karena tahunya itu pejabat banyak ditangkap. Wah, saya mintalah Ustadz Ikhwan jelaskan. Sudah itu apa dia bilang ibu saya? Iko mau paling nak, tapi de nama paci nyawaku. Dia bilang terserah, tapi tidak ikhlas kak nak. Saya yakin itu penyebabnya, faktornya saya tidak menang. Bapak-bapak, ada kita mau beli, minta berpikir sama orang tua. Ada kita mau lakukan, minta pendapat orang tua. Jangan kita bilang, tidak tahu orang tuaku. Jangan, apa yang kita harapkan bukan ilmunya, tapi ridhanya Allah. Mak, mau kak beli tanah ini kasihan. Bagaimana menurut tamak? Pasti itu nak bilang, terserah mi kau nak. Kau tahu mi singgi mi sekolahmu. Kau tonsen ada apa? Apalah saya ini nak. Tapi apa dalam hatinya? Oh anakku kasihan. Masih dia muliakan saya. Masih dia minta pendapatku. Begitu kau beli tanah tidak pernah kau kasih tahu orang tuamu. Tiba-tiba dia tahu dalam hatinya. Bede tongan nak kasih nak hargai ke anakku. Nah, banyak mi uangnya. Tidak pernah mak kodon nak pakai anak. Padahal kita bilang tidak begitu niatku. Betul niatmu tidak begitu, tapi kelakuanmu begitu. Jelas ya? Supaya cepat doa dikabulkan, muliakan orang tua. Tidak ada keberkahan hidup bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Karena waktu yang terbatas, insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Sekarang gilirannya Ustadz Fahrul Rosi. Karena dua penceramah ini. Cuma biasanya kalau dua itu penceramah, ini jamaah mencaji yuri. Nah banding-bandingkan ki. Memangnya kami lomba dai. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Jangan lupa akhir Ramadan ini berdoa ki. Doa sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah janji wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg deh, seandainya bisa kita janji surga, nah janji kita juga surga. Pilih saya, nah kasih ke kartu nama. Telepon nggak 24 jam, sudah dipilih, nah ganti nomor HP-nya. Kok dalak. Tapi tidak ada juga begitu di sini toh. Sekalian, kalau masih mau dengar ceramah saya gampang, silakan simak Tablik Akbar Damai Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu.